Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Henry Saputra dari Rombel K3 Manajemen dengan NPM 23401031171. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis keuangan PT Citra Nusantara Gemilang tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk pokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian kajian kinerja dan fundamental, ketiga struktur modal, keempat kebijakan dividen, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Masuk ke pendahuluan, jadi PT Citra Nusantara Gemilang atau dikenal dengan kode emiten CGAS itu dibentuk pada bulan Desember tahun 2005. Jadi PT ini itu bergerak sebagai perusahaan trading dan distributor kompres natural gas, yang dimana mendistribusikan gas ke daerah yang belum terjangkau oleh pipa gas. Nah, untuk struktur kepemilikan perusahaan ini bersifat tertutup, yang dimana tidak ada kepemilikan publik. Kemudian masuk ke kajian kinerja dan fundamental. Nah, kinerja operasional berbasis aset perusahaan ini diawali dengan NOWC pada tahun 2022 sebesar 40,74 M, lalu menurun di tahun 2023 menjadi 31,35 M. Kemudian TOC turun sebesar 10,8% pada tahun 2023 menjadi 105,79 M, dan kemudian NOPAT turun sebesar 32,3% pada tahun 2023 menjadi 8,49 M. Kemudian untuk added value, MVA itu negatif 20,19 M, yang dimana investor menilai perusahaan kurang menguntungkan. Kemudian EVA minus 20,63 M pada tahun 2023, yang dimana perusahaan belum menciptakan keuntungan. Kemudian untuk profitabilitas, BEP pada tahun 2023 itu sebesar 6,04%, itu menurun dari tahun sebelumnya. Kemudian ROI juga menurun dari tahun sebelumnya menjadi 4,59 M, ROE menjadi 10,64%, dan OPM menjadi 2,96%. Kemudian manajemen aset, yang pertama inventory turnover dari 121,6 kali menjadi 91,24 kali, itu menurun. Kemudian receivable turnover 8,52 kali meningkat menjadi 10,64 kali. Kemudian fixed asset turnover dari 5,45 kali menjadi 4,96 kali. Kemudian likuiditas current ratio menjadi 1,2 pada tahun 2023, yang dimana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Diikuti dengan quick ratio sebesar 1,15 dan cash ratio 0,27, yang dimana perusahaan membutuhkan sumber pendanaan tambahan. Kemudian nilai pasar price to earning sebesar 4.098, yang menunjukkan saham relatif lebih mahal dibandingkan laba. Kemudian price to book sebesar 0,75, yang dimana harga saham lebih rendah dari nilai buku. Kemudian market to book juga 0,75, yang dimana pasar menilai perusahaan itu undervalued. Kemudian kebijakan pendanaan, debt to capital ratio itu mengalami penurunan dari 40,76% menjadi 34,26%. Hal ini menunjukkan pengurangan penggunaan utang yang dipakai oleh perusahaan ini. Kemudian sumber pendanaan ada 3, yang pertama laba ditahan, kemudian ekuitas pemegang saham, dan yang terakhir utang jangka panjang. Kemudian kesesuaian teori dengan packing order teori, yang dimana CGAS itu memiliki saldo laba yang cukup besar, yang cenderung digunakan sebagai sumber pembiayaan daripada penggunaan utang. Kemudian tidak ada kepemilikan publik dalam struktur saham perusahaan ini, dan penurunan rasio utang yang digunakan. Kemudian analisis kebijakan, dividen payout ratio dari 29,9% meningkat drastis sampai 89,62% pada tahun 2023, yang dimana perusahaan membagikan hampir seluruh laba pada tahun 2023. Kemudian relevansi dengan signaling teori, kenaikan besar dalam DPR mengindikasikan bahwa perusahaan ingin menyampaikan sinyal positif. Kemudian perusahaan sedang mempertahankan kepercayaan investor internal. Untuk kesimpulannya, secara umum, kondisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya penurunan kinerja operasional. Perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan dari ekuitas dan laba ditahan daripada utang. Kemudian terdapat lonjakan signifikan dalam DPR dari 29,09% di tahun 2022 menjadi 89,62% pada tahun 2023. Kemudian bagi pemegang saham, peningkatan dividen merupakan hal positif karena memberikan pengembalian langsung atas investasi. Kemudian saran untuk perusahaan ini, yang pertama dari saya meningkatkan efisiensi operasional, yang selanjutnya menjaga likuiditas dan struktur modal seimbang, kemudian meninjau kembali kebijakan dividen dan transparansi kepada pemangku kepentingan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada dari BEI, kemudian laporan keuangan PT CGAS tahun 2021 sampai 2023, kemudian website investing.com, dan makalah PJPL Keuangan 2 milik saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.